Perkenalkan, nama saya Nurrahmah Hidayati, NIM 195221085 dari kelas Akuntan Syariah 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bitcoin dalam perspektif Islam. Memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar ekonomi makro Islam yaitu oleh dosen Bapak Ahmad Tambudi Utomo. Berikut kita simak videonya penjelasan. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa sih itu Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah sistem mata uang yang menggunakan sistem peer-to-peer, yaitu sistem yang diciptakan pada tahun 2009. Bitcoin adalah salah satu mata uang digital pertama yang menggunakan sebuah sistem keamanan algoritma yang membuat Bitcoin itu sendiri sulit untuk diakses bagi yang bukan pemiliknya. Dengan sistem keamanan ini, Bitcoin dianggap aman untuk beredar dalam sistem internet skala global. Selanjutnya yaitu sejarah Bitcoin. Terbilang cukup panjang, Bitcoin diciptakan oleh seorang yang bernama Satoshi Nakamoto pada sekitar tahun 2009. Nakamoto sekaligus menjadi seorang pencetus penggunaan teknologi blockchain pertama kali serta penggunaan kode-kode unik dalam pencatatan transaksinya yang bersifat kekal. Artinya, seluruh proses transaksi yang terjadi dalam Bitcoin terjadi dalam sebuah database besar yaitu blockchain sehingga tidak bisa dirubah maupun dicuri oleh siapapun. Perkembangan mata uang digital terbilang pesat penyebarannya. Beberapa mata uang digital muncul ke permukaan seperti Peercoin, Bitcoin, Aurora Coin, Litecoin, Ripple, dan lain-lain. Dan yang paling terkenal diantaranya adalah Bitcoin. Bitcoin sendiri mengalami perkembangan harganya baik dan volatilitasnya yang baik pula. Harga Bitcoin sendiri naik dari waktu ke waktu yang menjadikannya sebagai media investasi yang menarik bagi para investor. Perjalanannya, Bitcoin sendiri mengalami polemik tersendiri di seluruh penjuru dunia. Banyak negara-negara yang membuka tangan dan melegalkan Bitcoin, dan di satu sisi juga ada negara yang menentang keadaan Bitcoin ini. Di Indonesia sendiri, Bitcoin pun turut menjadi polemik tersendiri. Di satu sisi, pihak Bank Indonesia melarang peredarannya. Tetapi jika kita lihat peraturan perundang-undangan, belum ada pasal yang mengatur. Bahkan menurut HeadCountry, perusahaan penyedia penukaran dan pengiriman Bitcoin di Indonesia sendiri sudah berdiri marketplace-nya sehingga bisa diatur peredarannya di Indonesia. Transaksi jual beli menggunakan Bitcoin dalam perspektif Islam masih ada perdebatan antara ulama satu dengan ulama yang lain seputar penggunaan Bitcoin ini sendiri dalam hadis, yaitu sesungguhnya yang halal itu jelas sebagaimana yang haram pun jelas. Di antaranya kedua terdapat perkara syubhat yang masih sama yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena belum adanya kejelasan, maka sesuai dengan hadis di atas, lebih baik ditinggalkan suatu perkara yang masih samar-samar hukumnya. Dalam kacamata undang-undang juga masih terdapat samar-samar tentang apakah Bitcoin ini legal dan bisa dipakai dalam hal transaksi atau tidak. Karena di Indonesia sendiri pun belum jelas apakah Bitcoin itu legal atau tidak. Dilihat dari satu sisi undang-undang Bitcoin legal, dan jika dilihat dari sisi undang-undang lainnya Bitcoin itu ilegal, maka dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat peraturan khusus seputar Bitcoin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.